Wang Lin saat ini berada di lorong yang ada di dalam istana. Wang Lin terus berjalan maju di dalam lorong tersebut. Kemudian Wang Lin menyebarkan perasaan ilahinya ke depan. Pada saat perasaan ilahinya mencapai ujung lorong, Wang Lin melihat area yang luas dan ada menara yang sangat tinggi di tengah area tersebut. Di puncak menara itu ada sebuah patung, dan ada bola cahaya di tangan patung tersebut. Saat perasaan ilahi Wang Lin menyentuh bola cahaya itu, ada kekuatan yang kuat mendorong mundur perasaan ilahi Wang Lin. Wang Lin yang ada di lorong pun mengira kalau patung itu adalah patung Suzaku generasi pertama Ye Wuyou, dan bola cahaya di tangannya adalah kristal kultivasi bintang. Namun Wang Lin sedikit ragu, karena dia tidak merasakan potongan jiwa miliknya, saat perasaan ilahinya menyentuh bola cahaya tersebut. Saat Wang Lin memikirkan hal itu, suara Yun Kuezi pun terdengar dan berkata, "Karena kamu sudah tiba, cepat masuk." Mendengar hal itu Wang Lin terkejut, karena saat Wang Lin menyebarkan perasaan ilahinya, Wang Lin tidak melihat Yun Kuezi dan Mo Lihai ada di ruangan tersebut. Kemudian Wang Lin terus maju dan tiba di ujung lorong, dan tiba di ruangan yang besar. Wang Lin pun menatap Yun Kuezi yang tidak jauh di sana. Saat ini wajah Yun Kuezi pucat dan ada darah dari mulutnya. Yun Kuezi pun menatap Wang Lin dan berkata, "Perkiraanku memang benar, kamu memang orang ketiga yang sampai di sini." Mendengar hal itu, Wang Lin bertanya bagaimana dengan Mo Lihai. Yun Kuezi kembali berkata, "Aku menggunakan formasi untuk menjebaknya. Dia sekarang masih terjebak di dalam." "Wang Lin, aku terluka parah, jadi ambilkan kristal kultivasi bintang untukku. Entah itu untuk klan peninggalan immortalku atau untuk para kultivator, aku tidak bisa membiarkan kristal kultivasi bintang hancur." Mendengar hal itu, Wang Lin bertanya, "Kamu ingin aku mengambil kristal kultivasi bintang?" Kemudian Yun Kuezi berkata, "Aku tahu kamu sangat berhati-hati. Kamu bisa memeriksa tubuhku dengan perasaan ilahimu, kamu bisa mengetahui kalau aku hampir sepenuhnya kehabisan kekuatanku. Orang tua itu bukan dari planet Suzaku. Tekniknya sangat aneh dan aku tidak bisa menjebaknya lama. Setelah dia bebas, dia akan mencuri kristal kultivasi bintang. Jika itu terjadi, semua orang di planet Suzaku akan dalam bahaya." Mendengar hal itu, Wang Lin menatap bola cahaya di tangan patung, dan Wang Lin dengan cepat langsung mundur untuk pergi dari sana. Saat Wang Lin mau memasuki lorong, tiba-tiba Yun Kuezi muncul di depan lorong untuk menghalangi Wang Lin. Yun Kuezi pun berkata, "Untuk apa kamu berlari?" Wang Lin dengan cepat mundur beberapa langkah dari Yun Kuezi, dan langsung mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa. Lalu Wang Lin berkata, "Junior belum mau mati." Mendengar hal itu, ekspresi Yun Kuezi berubah jadi dingin, dan dia bertanya bagaimana Wang Lin mengetahuinya. Wang Lin pun mengatakan kalau itu bukan kristal kultivasi bintang, dan meskipun Yun Kuezi terluka, seharusnya Yun Kuezi masih bisa berteleportasi. Mendengar hal itu, Yun Kuezi tertawa dan berkata, "Kamu layak menjadi salah satu dari 4 orang yang aku pilih." "Benar, itu bukan kristal kultivasi bintang. Itu hanya bayangan. Selama orang menyentuhnya, mereka bisa mengambil kembali jiwanya. Aku tidak akan berbohong padamu, untuk menarik kembali jiwamu itu membutuhkan harga yang mahal. Itulah mengapa aku memintamu untuk mengambilkannya untukku. Jika kamu melakukannya, aku akan memberi harta yang kuat sebagai hadiah." Di bagian terdalam di tanah peninggalan immortal, ada sebuah altar kuno. Di sanalah leluhur klanku memperoleh kekuatan untuk mencapai 12 daun. Jika kamu membantuku, aku akan membawamu ke sana dan kultivasimu bisa naik 1 tingkat. Mendengar hal itu, Wang Lin merenung dan meminta metode untuk menggunakan topi jerami sebagai jaminan. Yun Kuezi pun mengeluarkan slip giok dan mengisi informasi tentang metode topi jerami, lalu melemparkannya ke arah Wang Lin. Wang Lin langsung memeriksa isi slip giok itu, dan setelah memastikan isinya benar, dia langsung menyimpannya. Kemudian Wang Lin terbang ke arah patung dan menatap bola cahaya. Sementara itu, Yun Kuezi menyuruh Wang Lin meletakkan tangannya di atas bola cahaya, dan menyuruhnya menyebutkan nama Yun Kuezi. Yun Kuezi juga memperingatkan Wang Lin untuk tidak berbuat hal yang tidak-tidak, karena Yun Kuezi tidak akan segan-segan untuk membunuh Wang Lin. Mendengar hal itu, Wang Lin berkata, "Aku pernah menganggapmu sebagai dermawanku. Bahkan ketika aku mengetahui kalau kamu adalah bagian dari klan peninggalan immortal, aku tidak mau menentangmu. Aku hanya ingin meninggalkan planet Suzaku dan mencari daoku sendiri. Senior, kamu benar-benar mengecewakanku hari ini. Aku tidak tahu apakah bola cahaya ini melakukan apa yang kamu katakan, tapi aku tahu jika aku lakukan apa yang kamu katakan, aku akan langsung mati." Wang Lin mengatakan itu, karena dia mengira jika seseorang mau mendapatkan potongan jiwanya, maka orang tersebut harus menukarnya dengan hidup orang lain. Oleh karena itu, Wang Lin tidak melakukan apa yang dikatakan Yun Kuezi, karena jika Wang Lin melakukannya, Wang Lin akan mati. Karena Wang Lin sudah mengetahuinya, Yun Kuezi langsung melesat ke arah Wang Lin. Melihat hal itu, Wang Lin langsung mengeluarkan fragmen jiwa dari bendera 1 miliar jiwa. Kemudian Wang Lin dengan cepat mundur. Sementara itu, semua fragmen jiwa melesat ke bayangan yang ada di patung. Seketika Mo Lihai yang disegel oleh Yun Kuezi langsung bebas,
dan monyet kecil di bahunya dengan cepat melesat ke arah Yun Kuezi. Melihat hal itu, Yun Kuezi berhenti dan langsung mengeluarkan beberapa segel tato yang langsung berputar di sekitar tubuh Yun Kuezi. Sementara itu, Mo Lihai memuji Yun Kuezi, karena Yun Kuezi bisa menggunakan segel bayangan dan menyegel Mo Lihai. Namun Mo Lihai mengira jika tubuh asli tuannya yaitu Tuo Shen ada di sini, maka tuannya bisa menghancurkan segel bayangan dengan satu kali pukulan. Namun karena di dalam tubuh Mo Lihai hanya sepotong perasaan ilahi Tuo Shen, jadi Yun Kuezi bisa menyegel Mo Lihai. Setelah mengatakan itu, mata Mo Lihai berubah merah. Sementara itu, Yun Kuezi melancarkan segel tatonya ke arah monyet kecil sambil berkata, boneka belaka. Selama aku menghancurkan di mana perasaan ilahi itu tersembunyi, maka tidak peduli seberapa kuat tubuh aslimu, kamu tidak akan bisa sampai di sini. Sementara itu, saat Mo Lihai bebas dari segel bayangan, fragmen jiwa langsung mengelilingi tubuh Wang Lin. Dan karena kristal kultivasi bintang yang asli tidak ada di sana, Wang Lin memutuskan pergi dari sana, karena dia juga tidak bisa berurusan dengan Yun Kuezi atau Mo Lihai. Namun tiba-tiba istana itu bergetar dan menara itu mulai retak. Saat ini keruntuhan keempat kristal kultivasi bintang telah dimulai, dan seluruh makam Suzaku kembali bergetar. Kemudian keretakan di dalam istana terus menyebar, dan patung Ye Wuyo juga mulai retak, lalu patung itu hancur jadi debu. Namun saat patung itu berubah jadi debu, kristal kultivasi bintang yang asli muncul. Saat ini Yun Kuezi, Mo Lihai, dan monyet kecil yang sedang bertarung langsung berhenti, dan mereka langsung menatap kristal kultivasi bintang yang asli. Sementara itu, Wang Lin yang melihat kristal kultivasi bintang yang asli, Wang Lin dapat merasakan potongan jiwa miliknya ada di dalamnya. Namun Wang Lin terus terbang menuju lorong, karena dia bukan tandingan Yun Kuezi atau Mo Lihai. Sementara itu, Yun Kuezi langsung melesat ke arah kristal kultivasi bintang. Monyet kecil itu kembali melesat ke arah Mo Lihai. Mo Lihai yang paling dekat dengan kristal yang asli, dia tertawa dan berkata, hari Tuan akan bebas ada di depanku. Setelah mengatakan itu, Mo Lihai meraih kristal yang asli. Namun saat tangannya menyentuh kristal itu, ekspresinya langsung berubah dan tubuh Mo Lihai berubah jadi asap yang langsung terhisap ke dalam kristal kultivasi bintang. Saat tubuhnya berubah jadi asap dan terhisap, yang tersisa dari Mo Lihai hanya cahaya merah, dan cahaya merah itu langsung menyatu dengan monyet kecil. Seketika kekuatan monyet kecil itu meningkat secara tahap akhir ascendan. Monyet kecil yang saat ini lebih dekat dengan kristal kultivasi bintang, dia ragu-ragu untuk meraihnya. Sementara itu, Yun Kuezi mendekat dan mengulurkan tangannya ke arah kristal. Seketika Yun Kuezi mengerang kesakitan dan tubuhnya mengeluarkan asap putih. Yun Kuezi pun langsung kembali menarik tangannya, dan karena dia belum menyentuh kristal itu, Yun Kuezi bisa selamat. Kemudian kristal kultivasi bintang itu terbang ke arah Yun Kuezi. Melihat hal itu, Yun Kuezi dengan cepat menghindarinya. Kristal itu melewati Yun Kuezi dan terbang ke arah Wang Lin. Melihat hal itu, ekspresi Wang Lin langsung berubah. Wang Lin sudah melihat apa yang terjadi pada Mo Lihai saat menyentuh kristal tersebut. Wang Lin pun dengan cepat terbang lebih cepat untuk menghindari kristal kultivasi bintang.